Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada sore yang berbahagia ini kita ingin membicarakan tentang mengapa kita bermadhab. Kalau kita teliti semenjak Islam pertama diturunkan, itu seluruh pengamalan agama itu bertumpu kepada wahyu dan melalui Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada, maka pengamalan agama diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan seusai Khulafaur Rasyidin diteruskan oleh tabi'in dan tabi'in. Maka ketika sampai kepada sekian masa setelah itu, maka perlu pemahaman tentang pengamalan ajaran agama Islam, terutama yang bersifat fikih, dengan mendasarkan kepada Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma, qiyas. Nah, dari sekian itu, maka kita mengetahui ada 4 ahli dalam bidang itu yang kita sebut 4 ulama: Imam Hambali, Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i, baru yang terakhir Imam Hanafi. Dan masing-masing dengan, kalau itu menjadi madhabnya, madhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan seterusnya, begitu mereka menyebutnya. Nah, disebut madhab karena tempat kembali hukum-hukum pengamalan agama Islam yang akan kita lakukan. Pertanyaannya, kenapa kita bermadhab? Apakah bermadhab itu bersifat wajib? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini perlu diuraikan. Yang pertama, sebetulnya yang diwajibkan adalah ketika kita mengikuti Rasulullah dan mengikuti Al-Quran. Jadi yang direkom adalah mengikuti Rasulullah dan mengikuti Al-Quran. Adapun mengikuti para madhab, para imam-imam yang 4 itu, sebetulnya tidak diwajibkan, tetapi tidak apa-apa seandainya mengikuti. Karena kalau kita mengikuti mereka mempunyai dalil-dalil yang kuat dari hasil kesimpulan mereka, baik dari Al-Quran, Al-Hadis, ijma, qiyas, dan seterusnya. Maka di antara madhab-madhab yang 4 ini, kita tidak boleh fanatik secara membabi buta, tetapi kita bermadhab dalam rangka mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan ulama yang kita pilih. Misalnya untuk yang di Asia Tenggara, kita kenal madhab Syafi'i, maka mereka mengikuti Imam Syafi'i. Demikian juga di tempat-tempat yang lain, mereka mengikuti Imam Hanafi, mengikuti Abu Hanifah, dan sebagainya. Jadi intinya, bermadhab boleh dan baik, karena kita mengikuti ulama yang sangat ahli dalam bidangnya, baik
ulama siapapun dari 4 madhab besar yang ada. Maka kalau kita ke Masjidil Haram, maka di sana akan tampak model-model pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan madhab masing-masing. Dan kita yang di Indonesia biasanya madhab Imam Syafi'i, kita menggunakan Syafi'iyah yang dikenal dengan sangat tertib dalam pengibadahan dan lain sebagainya. Kesimpulannya, kita bermadhab karena kita menginginkan mengikuti pengamalan fikih menurut ahli yang kita inginkan, siapapun dari 4 madhab itu. Dan sebetulnya yang diharapkan sebesar-besarnya adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tetapi dengan mengikuti madhab berarti juga mengikuti ketentuan-ketentuan yang disyarahkan, yang disimpulkan dari ulama-ulama yang telah ada dari 4 madhab itu. Madhab dalam bahasa Inggrisnya Islamic School of Doctrine, jadi itu adalah ajaran-ajaran dari ulama yang 4 madhab besar, dan saya kira belum ada lagi selain 4 itu, dan itu sudah puncak dari kesempurnaan peradaban agama Islam, kalau bisa kita katakan. Yang terakhir, kita bermadhab karena kita ingin menjalankan agama Islam yang sesuai dengan ulama yang lebih berpengetahuan, lebih luas pengertiannya. Dan sebagaimana kita ketahui, setiap imam itu juga membuka diri untuk menerima kritikan dari ulama yang lain. Kalau memang apa yang dia simpulkan mengalami kekurangan, sempurnaan, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya, dan mengikuti madhab siapapun tidak menjadi persoalan. Yang jelas kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para ulama-ulama sesudahnya, termasuk imam madhab yang 4 tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.